Jangan lupa subscribe, like, and share. Hadiah umat Islam terbesar untuk Indonesia adalah Pancasila. Hari ini ada orang entah paham, entah gagal paham, entah otaknya sungsang atau tak berotak sama sekali. Dilaganya pula antara Quran dengan Pancasila. Kau pilih Quran atau Pancasila? Bodoh. Pancasila itu intisari dari Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berakhlakul karimah. Islam mengajarkan akhlak. Permusyawaratan, Islam mengajarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Para kiai, para ulama, para habaib merendahkan hatinya. Ambil intisari Al-Quran dan Sunnah menjadi rumusan negara. Jadi kalau mau bertanya, pertanyaannya bukan pilih Quran dan Pancasila. Pertanyaannya adalah pilih Pancasila atau komunis. Karena yang berlawanan. Jangan katakan pilih ikan tongkol atau ikan pari. Karena sama-sama ikan. Yang perlu kau tanya, pilih ikan tongkol atau daging kambing. Karena itu yang berbeda. Yang berbeda adalah antara Pancasila dengan komunis. Karena komunis ateis tak bertuhan. Pertanyaannya begitu. Kau pilih Pancasila atau komunis? Yang bertanya bodoh, yang ditanya pauk. Tak tahu pauk, datang kau ke Medan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pada kesempatan ini saya bahas 5 penyakit. Kenapa sikit kali Pak Ustadz? 5 itu aja pun dah parah kali. Ini pun penyakit yang kronis, yang akut. Adapun ibarat penyakit yang kita bahas ini jantung koroner, diabetes mellitus, sakit kanker. Adapun penyakit kurap panu dan kadas, Bapak Ibu uruslah sendiri. Penyakit yang pertama namanya penyakit liberalisme. Ada patung di Amerika, tangan menunjuk begini, nama patungnya Liberty. Liberty artinya pembebasan. Liberalisme, anak-anak kita diajarkan hidup bebas tanpa ada ikatan. Kau kenapa pakai celana panjang? Karena agamaku Islam melarang menampakkan aurat. Ngapai kau mau diikut-ikut, diikat-ikat? Kita hidup lahir bebas, lahir telanjang, hiduplah telanjang. Sudah ada nama alirannya nudis. Bebas mau pakai apa saja. Kau kenapa tak minum khamar, tak pakai sabu, tak mengisap ganja, tak pakai narkoba? Karena larang oleh Islam, haram. Hidup bebas, hidup hanya sekali, mabuklah sampai mati. Di-share melalui internet. Ditebarkan pemikiran jahat ini melalui Facebook, Twitter, grup-grup WhatsApp. Bahkan ada satu website khusus untuk menyebarkan hidup bebas tanpa ikatan. Maka Islam melarang kita untuk kemaslahatan diri, agama dan bangsa. Kulu, makanlah, silakan makan, bebas. Tapi ada yang tak boleh dimakan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Perempuan mau pakai pakaian silakan, tapi aurat tetap ditutup. Jangan sempit, jangan transparan, jangan nampak bentuk, jangan solek jahiliyah. Dulu orang mencaci maki, sumpah serapah, cadar. Ini tradisi Arab, bebuih mulut orang mengejek cadar. Didatangkan Allah COVID, laki-laki pun bercadar. Baru kau tahu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau ada orang bercadar menjadi pusat perhatian, terbuka biji mata orang menengok. Sekarang yang tak bercadar lah yang diperhatikan prokes. Mana cadar kau? Mana cadar? Ini doa-doa orang bercadar nih, COVID nih datang. Salah pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kalau mau membalas mudah saja bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun
kau ejek agama Allah, kau katakan tak usah diikat-ikat, tak usah kami dibatas-batasi, kami mau hidup sebebas-bebasnya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ikatan karena dia sayang kepada kita. Hurrimat alaikum ummahatukum, jangan kau nikahi emakmu, wa banatukum, anak perempuanmu, wa akhawatukum, saudara perempuanmu, silakan kau nikah. Tapi ada yang tak boleh dinikahi. Sekarang mereka mau bebas sebebasnya, semua boleh dinikahi. Bahkan ada satu orang di Eropa menuntut, mengadukan gugatan ke pengadilan supaya dia bisa menikahi anak kandungnya sendiri. Bayangkan itu. Ini sudah gila dunia ini. Maka ini salah satu penyakit manusia modern, namanya liberalisme. Aliran yang mau hidup bebas tanpa ikatan. Menikah dalam Islam mesti ada akad, ada wali, ada saksi, 2 orang adil saksinya, ada ijab, ada qabul, ada mahar. Lalu dia mau bebas tanpa ikatan. Namanya kumpul kerbau. Kata orang Jakarta, kumpul kebo. Bebas tanpa ada ikatan. Yang hidup saya, yang berzina saya, yang berdosa saya, yang mau masuk neraka saya. Kenapa ente mengurus urusan saya? Begitu entengnya mereka berkata. Lalu orang yang tak mengaji pun bingung menjawab. Betul juga kata kau ya. Kalau gitu kau ajalah masuk neraka. Padahal dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi. Itulah yang dibacakan anak kita tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ajak orang buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. Kalau tidak kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, nanti orang akan semaunya saja hidup bebas tanpa ikatan. Terserah saya, mata-mata saya, telinga-telinga saya, duit-duit saya, yang buat dosa saya, jangan urus-urus saya. Memang yang punya mata kau, yang punya telinga kamu, yang buat dosa kamu, yang masuk neraka kamu. Tapi kalau azab Allah datang, yang kena bukan cuma rumah kau aja, bodat. Bilang sama dia, lengkap sama bodat-bodatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kalau orang yang benar tidak bersuara, maka orang batil bersuara. Yang benar merasa batil, yang batil merasa betul. Saking banyaknya orang batil bersuara, orang betul diam. Yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Betul batil, batil betul, betul batil, batil betul. Siapa yang betul, siapa yang batil? Maka mesti disuarakan ini. Bapak ibu tak usah bersuara. Yang takut kena bully, yang takut kena caci maki, tak usah bersaudara. Kirim di grup-grup WhatsApp. Jangan komen dulu guys, jantungmu lemah. Ini terlalu berat untukmu, biar Ustadz Somad saja yang menanggung. Kalian cukup like and share. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini penyakit pertama, namanya liberalisme. Isme itu artinya pemikiran. Komunisme, liberalisme, pemikiran. Liberal, bebas. Liberalisme, pemikiran bebas tanpa ada ikatan. Tak ada ikatan agama. Penyakit yang kedua namanya sekularisme. Sekular artinya hidup ini tidak diatur oleh agama. Agama urusan privat antara hamba dengan Tuhan. Masalah bernegara jangan bawa-bawa agama. Masalah urusan RT RW bertetangga jangan bawa-bawa agama. Di dalam kamar, di dalam kepala, di dalam hati berdua dengan Tuhan. Pejam mata, ingat Tuhan. Dah cukup. Tuhan hanya ruang privasi. Padahal dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam diajarkan, idza waqa'adz-dzubabu fi ina'i ahadikum.
kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, itu maka air minum itu ditutup. Hebatnya air minum di pesantren Sudaniyah, ditutup, tak ada yang bisa masuk. Musolanya terbuka, kelelawar pun masuk. Kalau sebesar itu pintunya, jangankan kelelawar, helikopter pun masuk dalam. Ada minuman kopi, teh, susu, ginseng, datang lalat, disangkanya airport Polonia, mendarat dia, masuk dia ke dalam. Apa yang dilakukan? Kata Nabi, idza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan, karena di salah satu sayapnya ada bakteri kuman penyakit, dan di salah satu sayapnya ada obat penawar. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, kalau kamu menguap, tahan, jangan buka mulutmu lebar-lebar macam kuda Nil mau mengunyah Monas. Apa yang maksud ustadz maksud lalat dengan menguap ini? Kalau menguap saja diatur oleh Islam, kalau lalat masuk ke tempat air minum aja diatur oleh Islam, apalagi bernegara dan bermasyarakat. Islam mengatur segala aspek kehidupan. Sedangkan orang sekuler mengatakan jual beli di pasar, Islam tidak mengatur. Konsep antara pemimpin dengan rakyat, Islam tidak mengatur. Padahal ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara total, dari mulai masuk WC, masuk masjid, sampai masuk ke parlemen, menentukan keputusan, semuanya berdasarkan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemimpin. Kalau cerita tentang pemimpin, berarti ada yang dipimpin. Kalau ada pemimpin, ada yang dipimpin. Konsep tentang apa? Tentang negara. Maka ulama mengkaji fikih. Ada namanya fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji, wakaf. Ada namanya fikih nikah, tolak, rujuk, li'an, khulu, zihar. Ada namanya fikih muamalah, jual beli, gadai menggadai, pinjam meminjam. Ada namanya fikih daulah yang disebut dengan siasah syar'iyah. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Kitabnya sudah lebih berumur 1000 tahun. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kesultanan, ketatanegaraan. Silakan kaji kitab Arba'in, 40 hadis. Silakan kaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Silakan kaji kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Kabir. Tapi kaji juga kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, hukum hakam kenegaraan menurut perspektif agama Islam. Ini sekarang orang menganggap Islam tak perlu campur aduk mengatur masalah perpolitikan, ekonomi, sosial, budaya. Masalah saya keluar rumah, masalah saya masuk ke diskotek, masalah saya berzina, tak perlu diatur oleh Islam. Islam hanya mengatur masalah hati, masalah zikir, masalah ikhlas, masalah ridha, masalah qanaah. Ustadz jangan cerita politik di masjid, Ustadz jangan bahas-bahas masalah ekonomi, cukup hati aja yang bersih. Kenapa anak ibu tak berjilbab? Bebas lahir ke dunia. Jangan atur-atur rambut anak saya. Yang penting hatinya berjilbab. Tak perlu pakai jilbab di kepala. Yang penting hati berjilbab. Nanti kalau begini pemahamannya, saya takut datang orang gila ke Medan, tak bercelana. Pas ditanya, kenapa kau tak pakai celana? Yang penting bersempak tuh hatinya guys. Barulah kau tahu. Namanya sekularisme.
mengatakan agama tidak perlu intervensi masalah apapun. Saya lebih mengerti tentang hidup saya lebih paham tentang ekonomi, saya lebih kuat, lebih hebat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka kita disebut beragama Islam. Islam artinya apa? Menyerahkan kehidupan kita berekonomi, bermasyarakat, bernegara kepada Islam. Itulah makna Islam, berserah kepada Allah. La ilaha illallah. Penyakit yang pertama liberalisme. Penyakit yang kedua sekularisme. Penyakit yang ketiga namanya ateisme. A tidak, T Tuhan, isme aliran. A tidak, T Tuhan, isme aliran. Ateisme aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Menantang dia. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang menantang kita mana Tuhan, macam mana Pak Ustadz? Ini negara Republik Indonesia. Tentang Tuhan diatur dalam Pancasila. Pasal Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapa saja yang tak bertuhan, dia tidak layak hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dijelaskan penjabarannya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menjamin kebebasan beragama dan orang mesti berketuhanan yang Maha Esa. Dulu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara kita yang berada di timur khawatir, takut kalau umat Islam menjalankan syariat Islam nanti kami sebetulnya kurang dialog. Karena waktu itu kita masih menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Tidak ada internet, tidak ada chatting, tidak ada browsing, tidak bisa aplikasi Zoom. Andai ada, paham saudara-saudara kita di timur. Akhirnya untuk menghilangkan masalah dengan berjiwa besar, umat Islam berkata, biarlah hilang beberapa kata itu, yang penting kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya bunyi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kata Menteri Agama, alam sahratu prawira negara, hadiah umat Islam terbesar untuk Indonesia adalah Pancasila. Hari ini ada orang entah paham, entah gagal paham, entah otaknya sungsang atau tak berotak sama sekali. Dilaganya pula antara Quran dengan Pancasila. Kau pilih Quran atau Pancasila? Bodoh. Pancasila itu intisari dari Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab, berakhlakul karimah. Islam mengajarkan akhlak. Permusyawaratan. Islam mengajarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Para kiai, para ulama, para habaib merendahkan hatinya. Ambil intisari Al-Quran dan Sunnah menjadi rumusan negara. Jadi kalau mau bertanya, pertanyaannya bukan pilih Quran dan Pancasila. Pertanyaannya adalah pilih Pancasila atau komunis. Karena yang berlawanan. Jangan katakan pilih ikan tongkol atau ikan pari, karena sama-sama ikan. Yang perlu kau tanya, pilih ikan tongkol atau daging kambing, karena itu yang berbeda. Yang berbeda adalah antara Pancasila dengan komunis, karena komunis ateis tak bertuhan. Pertanyaannya begitu, kau pilih Pancasila atau komunis? Yang bertanya bodoh, yang ditanya pauk. Tak tahu pauk, datang kau ke Medan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anak-anak kita mesti diajarkan. Kalau tidak nanti dia dibodoh-bodohi oleh orang yang bodoh, atau memang sengaja, memang dia bodoh dulu baru bisa makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit ketiga yang mengerikan adalah ateis, tidak bertuhan. Nanti saya akan mau
ke Pekanbaru naik pesawat. Sebelum masuk ke pesawat saya lewat pintu detektor logam. Begitu lewat di pintu detektor, tet, Ustadz handphonenya belum keluar, keluarkan handphone. Lewat lagi, tet, Ustadz jam tangannya belum buka, buka jam tangan. Begitu lewat lagi, tet, Ustadz jarum pentol ada di dalam. Apa pula jarum pentol? Bukan awak pakai jilbab. Kenapa pintu itu bisa membaca? Karena pintu ada cahaya X-ray. Karena pintu ada detektor. Begitu lewat pintu, koper pula tertahan. Ustadz Somad, tolong buka kopernya. Macam-macam narkoba kami tengok di dalam. Begitu dibuka, rupanya lah di dalamnya ada oleh-oleh orang Medan, bingka Ambon yang tak pernah dibuat oleh orang Ambon, yang membuat orang Medan. Ternyata di dalamnya ada kue cahaya X-ray. Kalau dibuka tirai kotak hitam itu tak nampak cahaya, tapi di dalam itu ada cahaya X-ray yang bisa membaca isi koper tanpa membuka. Begitu petugas curiga, baru dibuka. Jamaah umrah mau berangkat ke kota suci Makkah, curiga orang Saudi Arabia, ini jangan-jangan ada narkoba di dalam. Buka koper orang Indonesia, buka. Begitu dibuka, anjing pelacak pun menggonggong tak berhenti. Begitu dibuka, rupanya sambal belacan, begulung-gulung petai di dalam. Disangka orang itu narkoba yang begulung. Kenapa bisa ditengok? Karena ada cahaya. Bukalah kotak itu tengok, ada cahayanya? Tak ada. Kalau cahaya X-ray aja tak bisa kau tengok, apalagi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berakal, maka dia tak perlu menengok. Aku sudah tahu ada gubernur di sana. Dari mana kau tahu ada gubernur? Cukup menengok tanda-tandanya. Apa tanda ada gubernur? Ada baleho, terus ada umbul-umbul, terus ada mobil dinas, terus ada Satpol PP. Itu berarti ada gubernur. Allah tak menampakkan dirinya, tapi dia tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kita melihat alam semesta, apa kata kita? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Allah ada menciptakan alam semesta, cukup dengan memikirkan tanda-tanda kebesarannya. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptakan Allah, jangan kau pikirkan tentang Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, karena otakmu takkan sanggup untuk memikirkannya. Pikirkan saja tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit namanya ateisme. Penyakit yang keempat adalah pluralisme. Plural artinya plural jamak, singular satu, plural jamak. Pluralisme aliran yang mengatakan bahwa semua benar, tidak ada yang salah. Jamak, semua yang jamak ini benar, tak ada yang salah. Ini kalau begini nanti anak-anak kita bisa murtad. Kenapa? Karena dia menyangka semuanya benar. Bahkan apapun yang dia lihat, apapun yang didengar, apapun yang dia tengok, apapun yang dia baca adalah benar. Hancur Islam kalau begini. Maka dalam Islam diajarkan inna dina indallahil Islam, yang dibisikkan ke telinga anak kita, la ilaha. Kalau semua benar, untuk apa Nabi mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab? Kalau semua benar, untuk apa Nabi berkirim ke raja Kaisar, raja Romawi, Kisra, raja Persia, Mukaukis, raja Mesir, Aslim, masuk Islam kalian? Kalau semuanya benar, untuk apa Nabi mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur? Pluralisme menggugurkan akidah, tapi jangan dipotong ceramah ini. Makanya jangan dengar ceramah potongan semenit 2 menit. Tengok yang aslinya. Di mana ceramah aslinya? Di pesantren Sudania, lengkap, full. Tapi kami tak bisa datang karena sudah selesai Pak Ustadz.
kalian tengok aja di channel Abdul Somad Official. Tak ada paket kami Pak Ustaz, kau cari wifi gratis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan gara-gara menolak pluralisme lalu engkau memancung tetanggamu yang berbeda agama. Ini perlu diluruskan. Kita menolak pluralisme, tapi kita tetap menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Masalah hidup sosial, bertetangga, satu kantor, satu RT, satu RW. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ceramah tentang kerukunan umat beragama di Medan, Sumatera Utara, mubazir. Kenapa? Karena orang Medan paling rukun tentang berbeda suku, bangsa dan agama. Betul apa salah? Hai saudaraku yang ada di Papua, hai saudaraku yang ada di Makassar, hai saudaraku yang ada di Nusa Tenggara, hai saudaraku yang ada di Kalimantan. Kalau kalian mau belajar tentang kerukunan beragama, datang ke Medan, Sumatera Utara. Betul? Apa yang betul? Di Medan ada kampung yang isinya saudara kita beragama Hindu. Betul? Pergilah kalian ke kampung Madras. Dulu zaman aku sekolah di Medan tahun 90 sampai 95 namanya Kampung Keling. Sekarang berubah Kampung Madras. Yang suka kabi gam coach hotahe, datang kalian ke sana. Kalian tengok saudara kita yang berbeda agama. Kalau mau menengok saudaraku yang datang dari bumi Tiongkok, Tionghoa, masih tegak berdiri, rumahnya tak diganggu, rumah Chong Api. Betul atau salah? Betul. Kenapa mereka dulu datang kemari? Karena bumi yang paling subur menumbuhkan tembakau, daunnya paling lebar, namanya tembakau Delhi. Datang orang beramai-ramai mencari rezeki. Di mana ada gula, di situ ada semut, maka berdatangan. Ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Tionghoa, ada orang India, berbagai macam suku komunitas ada di sini. Dan hidup damai, adem, ayam, tentram. Tapi dalam berkeyakinan, anak-anak kita mesti diyakinkan dalam dirinya, inna dina indallahil Islam. Semalam pagi saya sedang menjenguk kakak kelas saya sakit. Selesai keluar dari rumahnya, lewat di gang, jamaah sudah berkumpul ramai menyambut Abdul Somad. Tidak dengan tola al badru alaina, tak mereka sambut saya dengan solawat. Mau apa ini ibu bapak? Minta foto. Yang minta foto ibu-ibu perempuan pakai jilbab. Yang memoto perempuan tak pakai jilbab, ada titik di keningnya, namanya Tere, orang India. Yang memoto tak Islam, yang minta foto Islam. Betapa pagi itu saya sedang diajarkan mereka hidup berkawan, bersahabat, bertetangga, tapi mereka tidak kena virus penyakit pluralisme. Ini mesti dibedakan. Kalau tidak nanti anak-anak kita hancur, tak punya pegangan, tak punya akidah, tak punya prinsip. Dalam Islam kita diajarkan berprinsip, berpegang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya selesai la ilaha illallah kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah, di padang mahsyar la ilaha illallah, di liang lahat la ilaha illallah, ditanya mungkar makir la ilaha illallah, masuk ke dalam surga la ilaha illallah. Jangan lupa subscribe, like, and share.